Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan min ila hadrati Syekh Husin bin Mansur Al-Halad radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هواج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا قلوبنا نشوء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أولياءك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, sebelum melanjutkan kajian bait-bait kitab Diwan Al-Halad, saya mereview sedikit bahwa sesungguhnya ada itu adalah satu, tidak ada yang kedua, yaitu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahamannya adalah bahwa segala sesuatu itu tidak ada pada awalnya, tapi kemudian dimunculkan. Segala sesuatu selain Allah tidak ada, tapi kemudian dimunculkan. Sehingga karena dimunculkan maka menjadi ada. Nah, adanya segala sesuatu itu namanya ada pinjaman. Ada pinjaman. Karena ada segala sesuatu itu adalah ada pinjaman, maka tidak terhitung ada secara mutlak. Nah, sekarang kalau demikian kita bisa menyaksikan tentang adanya Allah satu-satunya itu. Jadi ketika misalnya kita mengatakan, ya Allah hanya Engkau yang ada, berarti apapun yang lain ini hanyalah merupakan pinjaman dari adanya Allah. Atau bisa disebut sebagai bayang-bayang atau tanda dari kemahaan Allah saja. Jadi Tuhan itu disebut sebagai Tuhan, itu karena hanya satu-satunya sebagai ada. Jadi itu yang disebut dengan ada yang mutlak. Ada yang mutlak. Jadi jangan kita terhijab, tertabiri oleh aneka ragam ada dari kalangan makhluk. Jangan tertabiri oleh itu. Penglihatan kita wajib berikhtiar untuk menembus keanekaragaman ada. Jadi kalau kita begitu, kita berpikir enak sekali. Kita bahkan tidak merasakan diri kita itu ada. Selain hanya merupakan sebagai adanya Allah atau pinjaman ada dari Allah. Yang lain sama juga seperti itu. Jadi yang ada cuma satu, tidak ada yang kedua, ketiga dan seterusnya.
Itu bait yang kemarin. Wa kaifa yathbutu tsanin wa anta ya fardu fardun. Terus kalau begitu ya, syirik itu sesungguhnya mengada-ada atau menganggap ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Syirik. Jadi menjadikan ada tandingan bagi adanya Allah, itu syirik. Orang tidak ada kok kemudian diyakini ada. Nah nanti implikasi berikutnya adalah karena tidak ada itu diyakini ada, maka kemudian yang sebenarnya tidak ada tapi diyakini ada itu dianggap punya bahaya dan manfaat tersendiri. Padahal tidak ada makhluk yang memiliki bahaya sendiri dan memiliki manfaat sendiri. Kalau ada makhluk manfaat kepada kita, itu Allah yang menggunakan makhluk itu bermanfaat kepada kita. Kalau ada makhluk bahaya kepada kita, sama Allah yang menggunakan makhluk itu dikehendaki untuk berbahaya kepada kita. Tanpa keterlibatan Allah, tidak ada makhluk bermanfaat. Tanpa keterlibatan Allah, tidak ada makhluk berbahaya. Jadi itu yang disebut dengan syirik. Maka Ibn Arabi menyebutkan bahwa syirik itu adalah ajhalul jahli, puncak dari bodoh. Sesuatu tidak ada kok diyakini ada. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala tidak akan pernah ada secara mutlak. Kok diyakini aja ada secara mutlak? Itu bodoh. Bodoh. Ajhalul jahli. Berarti apa? Penglihatannya begitu pendek, kemudian meyakini sesuatu tidak sebagaimana semestinya. Oke. Dan syirik itu adalah jahdun, adalah pengingkaran. Pengingkaran. Jadi kita ya memandang apa saja itu jangan punya anggapan itu punya manfaat pada dirinya sendiri. Dokter misalnya. Itu jangan dilihat sebagai makhluk yang dengan dirinya sendiri bisa bermanfaat kepada kita. Gak bisa. Kalau Allah tak menghendaki bermanfaat, gak bermanfaat juga itu. Sama juga dengan obat, sama juga dengan makanan, sama juga dengan apa saja. Itu tidak memiliki manfaat pada dirinya sendiri kalau Allah tidak memberikan manfaat. Jadi itu ya. Jadi ini caranya bagaimana kita merasakan segala sesuatu itu menjadi serba Allah. Serba Allah. Allah terlibat dalam diri kita ketika kita memandang dan melihat misalnya. Sama juga Allah terlibat pada diri orang lain ketika orang lain itu memandang dan melihat. Sama. Nah, ini yang merupakan tuntutan bagi kita, bagaimana kita merasakan serba Allah pada diri kita dan pada diri makhluk-makhluk yang lain. Wujudnya makhluk-makhluk itu wujudnya Allah dipinjamkan. Karena makhluk-makhluk itu terbatas, maka wujudnya itu berubah-ubah. Kalau Allah karena mutlak, maka wujudnya tak berubah-ubah. Allah yang maha sempurna tidak membutuhkan proses. Sedangkan makhluk karena hanyalah merupakan bayang-bayang atau kreasi dari nama-nama Allah Ta'ala itu, maka tidak sebagaimana Allah. Makhluk itu berubah-ubah. Tanda bahwa mereka adalah nisbi, bukan mutlak. Kita lanjutkan. Faja'a min dzaka, faja'a maka datang min dzaka dari hal itu penjelasan tentang tauhid dan syirik itu. Ani apa sungguhnya aku biwasfi ghairin, dengan memberikan sifat atau penjelasan yang lain. Aduh, dipandang ada aku. Ketika aku menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tentang satu-satunya ada yang mutlak,
Ketika aku jelaskan, aku malah dikira ada. Nah, padahal aku ini ya nggak ada juga. Ketika aku menjelaskan dan penjelasanku itu bisa bermanfaat kepada orang, sesungguhnya bukan aku yang menjelaskan. Allah hakikatnya yang menjelaskan. Jadi makanya ya, kalau kita memandang kemanfaatan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berjasa di dunia, itu kemanfaatannya Allah. Kenapa beliau dipandang sebagai paling mulia? Karena paling banyak dipakai oleh Allah untuk bermanfaat kepada makhluk-makhluk lain. Jadi siapa orang yang paling sering dipakai oleh Allah untuk kebaikan, orang itu pasti paling mulia. Terus bagaimana caranya kita akan dipakai oleh Allah Ta'ala? Caranya adalah kita melakukan istiqdad atau persiapan diri. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari adanya keinginan dan mempertuhankan selain Allah Ta'ala, maka kita berarti menyediakan diri dengan adanya istiqdad atau kesiapan itu. Kalau kita dianugerahi kesiapan oleh Allah, maka berarti siap-siaplah kita untuk dipakai oleh hadiratnya sebagai orang yang kelihatannya berguna. Padahal Allah yang berguna, yang bermanfaat lewat orang itu. Jadi itulah kata Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj. Aku jelaskan ketauhidan. Aku ciptakan lompatan-lompatan keilahian agar orang usul kepada Allah Ta'ala. Agar orang jauh dari syirik, malah aku disebut ada. Padahal aku ini ya nggak ada. Coba kalau kita misalnya pandang diri sendiri. Dari mulai awal lahir, kita tidak terlibat. Pandang diri sendiri. Dari adanya perjalanan menjadi setua sekarang ini. Berproses. Kita tidak terlibat, tidak betul-betul terlibat. Coba pandang ya, adanya fungsi anggota tubuh kita. Kita nggak terlibat loh dalam mendebarkan jantung, mendenyutkan nadi, menjadikan pankreas itu berfungsi, menjadikan pendengaran, penglihatan itu berfungsi. Nggak terlibat kita, nggak terlibat. Bukankah kalau begitu kita ini serba Allah hakikatnya kan itu serba Allah. Nah ini diperlukan adanya penghayatan, adanya pemikiran yang mendalam. Nah kalau sudah seperti itu maka diri kita ini adallu dalilin Allah adalah bukti paling nyata yang menunjukkan adanya Allah yang mutlak itu loh. Jadi dalil paling dalil, bukti paling bukti tentang kemahan Allah, gak jauh-jauh diri ini. Coba rasakan baik-baik dengan detail. Apa bisa kita memfungsikan tangan kita? Oh kita ini terima kok, terima apa adanya tangan bisa berfungsi ini. Demikian pula anggota tubuh yang lain. Pandang baik-baik, ternyata kita tak terlibat. Pandang baik-baik, ternyata di balik wujud kita, di balik fungsi diri kita itu adalah Allah Ta'ala semata. Pandang dari baik-baik, ternyata secara hakikat tak ada. Kalau ini bisa dirasakan ya, sholat itu enak dan khusyuk terus. Mbok ingatan itu tertuju kepada apapun, khusyuk terus. Kenapa? Karena walaupun tertuju kepada apapun, tetap menyaksikan Allah yang membackup apapun itu loh. Ibaratnya ya. Untuk khusyuk itu tidak diperlukan adanya mata merem fokus, enggak itu. Itu orang kocar-kacir pikirannya. Untuk khusyuk itu mbok begini gimana oleh kemana tetap khusyuk. Kenapa? Yang dijumpai tetap Allah, yang diperhatikan hakikatnya Allah. Coba dari tidak ada. Anggap, pandang, imajinasikan kekosongan. Walaupun sesungguhnya kekosongan itu ada. Imajinasikan kekosongan. Kok tiba-tiba ada sungguh alam? Dari mana tidak ada itu kemudian menjadi konkret seperti ini? Kalau tidak dari kuasa Allah. Kalau tidak dari rahmatnya. Dari mana coba? Nggak ada. Nah ini ya. Yang perlu kita renungi terus, kita dalami, kita rasakan. Ini jalur tasawuf falsafi.
Ketika nanti digabung dengan tasawuf suluki, kita mengikuti perintah-perintahnya, banyak istighfar, banyak berzikir misalnya, itu tasawuf falsafi, banyak beribadah secara horizontal maupun vertikal, tasawuf suluki. Ketika itu digabung, itu bisa menjelma ke cemerlangan. Menjelma ke cemerlangan. Jadi betul ternyata ya, ada orang berselimut Allah, itu betul. Rasanya itu loh memang berselimut Allah. Rasanya itu dilingkupi oleh Allah. Makanya Allah di sini kemudian menyatakan, aku jelaskan ketauhidan, aku jelaskan syirik, aku jelaskan bahwa yang ada cuma satu, malah aku dianggap ada. Aduh, dihitung aku, dihitung ada. Finnasi di kalangan manusia maulan sebagai Tuhan. Li'annani fi abdun, li'annani karena sungguhnya aku fi pada itu Tuhan, abdun ialah hamba. Jadi ya, aku dikira ada, kan begini ya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu kan kita pandang sebagai orang-orang yang keberadaannya lebih bermutu itu loh. Kan itu. Coba kan kita menyebut nama-nama wali agung dalam sejarah misalnya. Itu kan bagi kita sangat ada itu. Jadi, aku ini di kalangan manusia dihitung ada. Diyakini ada. Itu kenapa? Karena aku sepenuhnya menjadi hamba bagi Allah Ta'ala. Jadi siapa orang yang total menghamba kepada Allah, orang itu makin dipakai oleh Allah. Dan makin dipakai oleh Allah Ta'ala, makin jelas kualitas adanya orang itu. Tapi mata yang marifat mengatakan, yang ada sebenarnya Allah, halat itu hilang. Jadi ya, kalau Siti Jenar misalnya mengatakan, Siti Jenar tidak ada, yang ada itu Allah. Itu sesungguhnya sumbernya secara ontologis adalah anal haknya halat. Aku ini Tuhan yang maha benar. Artinya apa? Halatnya tidak ada, kemudian dipakai oleh Allah yang maha benar untuk menjelaskan kebenaran. Untuk menjelaskan kebenaran. Karena itu ya, orang kemudian takzim kepada orang-orang yang dimuliakan. Nah sebenarnya takzim itu kepada Allah, karena orang itu sering dipakai oleh Allah. Nah begini, kalau pada segala sesuatu ada kehadiran Allah Ta'ala, apalagi pada orang-orang yang dimuliakan Allah, pasti nuansa keberadaannya itu, kehadirannya itu lebih kental dibandingkan pada makhluk-makhluk yang lain. Oh ya, di barang-barang semua ini Allah memiliki kehadiran di seluruh yang ada, termasuk pada fisik kita kehadiran. Tapi kehadiran Allah Ta'ala itu begitu lebih terasa pada orang-orang yang dimuliakan. Lebih terasa. Keberadaan Allah itu sangat lebih terasa di kalangan para rasul, para nabi, para wali, para sufi. Itu lebih terasa dibandingkan pada keberadaan segala sesuatu yang lain atau pada makhluk-makhluk kebanyakan. Itu keberadaannya lebih terasa. Maka begini, dekat kepada orang yang seringkali dipakai oleh Allah untuk kebaikan, sama saja dengan dekat dengan Allah. Maulana Rumi dalam sebuah ungkapan yang lain menyatakan, bahwa dekat dengan para wali itu kan orang yang sering dipakai oleh Allah Ta'ala untuk bermanfaat. Dekat dengan para wali itu sama saja dengan dekat kepada Allah. Jauh dari mereka sama saja jauh dari Allah Ta'ala. Sebab keberadaan Allah Ta'ala yang paling terasa, yang paling kental itu adalah pada diri para kekasihnya. Itu. Jadi aku dipandang oleh manusia sebagai Tuhan, dimuliakan. Karena aku sudah sepenuh-penuhnya mengabdi. Jadi siapa orang lebih tuntas, lebih sempurna mengabdi kepada Allah, itulah orang yang pasti lebih dituankan ketimbang orang lain. Nabi kita itu adalah Sayyidu waladi Adam, ya.
Tuhan bagi seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena paling beribadah kepada Allah Ta'ala. Paling sempurna kualitas ibadahnya. Sehingga beliau menjadi paling Tuhan di antara seluruh Tuhan yang ada di kalangan makhluk. Karena itu beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Imam bagi para nabi dan para rasul. Karena apa? Karena beliau itu paling sempurna menyembah Allah. Siapa orang lebih sempurna menyembah Allah, orang itu pasti lebih dimuliakan. Pasti lebih dimuliakan. Akan tetapi, kemuliaan-kemuliaan yang merupakan settingan manusia itu akan pudar, terutama yang pasti setelah kematiannya. Atau kalau settingan manusia kan bisa disetting ya, untuk di zaman medsos seperti ini kan orang bisa mendadak kiai, mendadak ustadz itu kan bisa disetting. Nah yang settingan itu dan orang itu tidak betul-betul dipakai oleh Allah Ta'ala untuk bermanfaat, akan segera pudar. Kenapa? Itu bukan cahaya Allah, itu adalah kekelaman nafsu. Settingan. Gamblang ya. Perkara tauhid dan syirik. Gamblang bahwa segala sesuatu itu semata-mata hanya diwujudkan oleh Allah, dipinjami wujud oleh Allah Ta'ala. Oke, kita melanjutkan bait berikutnya. Antum malaktum fuadi, antum adapun engkau, malaktum ialah memiliki engkau, fuadi terhadap hatiku. Fahimtu maka menjadi sempoyongan aku, fi kulli wadin pada setiap lembah. Jadi ya, ini gambaran tentang orang yang hatinya sudah direbut oleh Allah, digenggam. Orang kalau hatinya direbut oleh Allah, orang ini tidak memiliki nuansa yang lain selain nuansa Allah. Fokusnya ke sana. Jadi ibaratnya orang ini terhuyung-huyung gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau miliki hatiku, kau genggam hatiku, kau rebut hatiku hingga sepenuhnya fokus kepadamu, maka aku menjadi tak peduli, aku menjadi terhuyung-huyung berada di lembah-lembah sana. Di lembah-lembah itu maksudnya apa? Di mana saja orang yang hatinya direbut oleh Allah Ta'ala itu sudah nggak peduli. Ini tempat apa, ini di mana, nggak peduli sudah. Jadi konsentrasinya direbut oleh Allah Ta'ala sehingga tidak ada peluang untuk konsentrasi kepada makhluk-makhluk, untuk tertarik kepada makhluk-makhluk. Taruh di pasar, orang yang hatinya sudah digenggam, direbut oleh Allah Ta'ala, maka seluruh gumuru pasar tidak pernah mengganggu dirinya. Taruh di mana saja, itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah tertarik kepada apapun yang sangat artifisial dari isi alam semesta ini. Tidak akan pernah. Jadi ya, betapa beruntung orang yang perhatiannya direbut oleh Allah. Sehingga karena demikian, maka fokusnya orang itu kepada Allah terus. Nah sementara ya, kalau kita kalah terpedaya oleh nafsu, kita direbut oleh nafsu itu kemudian. Konkretnya gimana direbut? Bikin kepikiran tentang sesuatu oleh nafsu itu. Sehingga sesuatu itu kemudian bersemayam di hati. Jadi ingat terus ini, itu macam-macam. Itu berarti apa? Direbut, digenggam oleh nafsu hati kita sehingga berisi tentang sesuatu yang diinginkan oleh nafsu itu. Banyak orang misalnya ya, orang hobinya macam-macam itu, pasti isinya berisi hobinya itu. Orang itu pasti berisi hobinya. Apa? Jadi kalau kita ingin tahu ya, apa keinginan saya, kita masing-masing ingin tahu. Bertanya kepada dirinya, apa kesenangan saya? Tengok isi hatinya apa, itu aja.
senang ini. Oh ya itu. Berarti direbut oleh apa? Oleh nafsu untuk gandrung kepada yang lain. Nah tugas kita adalah ketika hati kita direbut oleh nafsu untuk gandrung kepada yang lain, maka enyahkan. Usir itu nafsu itu. Keluar. Usir. Jangan dibiarkan hati itu berisi makhluk-makhluk. Kalau hati kita berisi makhluk-makhluk, berarti hati kita dikondisikan oleh nafsu. Agar makhluk-makhluk itu menjadi penghuni hati kita. Jangan gitu. Jadi kita mending mohon kepada Allah agar hati kita direbut oleh Allah sehingga perhatian kita ke sana, tidak ada kesempatan kepada yang lain. Rabi'ah misalnya ditanya, engkau benci iblis enggak? Benci setan enggak? Rabi'ah ditanya. Rabi'ah menjawab, saya bukan tidak benci, cuman hati ini sudah penuh dengan cinta kepada Allah sehingga tidak ada ruang untuk benci itu. Enggak ada ruang untuk benci. Karena sudah penuh hati itu, full fokus kepada Allah. Maka karena benci tidak memiliki tempat, ya enggak ada kebencian. Terus karena hati beliau itu fokus kepada Allah Ta'ala dan tidak punya hasrat kepada yang lain, maka beliau itu seringkali ketika duduk sendiri didatangi oleh berbagai binatang itu loh. Termasuk binatang-binatang liar, mendekat dan akrab. Sementara ketika datang orang lain, sekelasnya Syekh Hasan Basri misalnya, kabur itu kemudian binatang-binatang itu. Bilang kemudian Syekh Hasan Basri itu, lah itu kok dengan jenengan mesra sekali binatang-binatang liar itu, binatang buas itu. Rabi'ah jawab, karena saya tidak punya hasrat kepada mereka. Kamu masih doyan daging mereka itu kabur takut. Ya. Jadi akrab. Kenapa bisa akrab? Karena tidak punya hasrat. Tidak punya hasrat. Nah itu juga terjadi pada Syekh Dhinnun Al-Misri. Satu saat ya, Syekh Dhinnun ini berada di tengah perahu, menyeberangi lautan. Nah di dalam pelayaran itu, di dalam perahu itu, ada orang kehilangan emas. Perhiasan emasnya hilang. Nah, orang-orang itu kemudian berbisik-bisik. Kemudian mereka itu menyangka, mereka itu menuduh bahwa pencurinya itu Syekh Dhinnun Al-Misri itu loh, pencurinya. Di saat itu kemudian ada gerombolan orang langsung mau main tuduh, mau menghakimi. Nah di situ ada seseorang yang bilang, diam, gak usah emosi. Saya yang tanya baik-baik saja. Gak usah emosi. Ini berada di tengah lautan. Gak usah emosi. Saya tanya baik-baik saja. Nah orang itu kemudian mendekati Syekh Dhinnun. Hei Kisanak. Orang-orang itu menduga, orang itu curiga. Orang-orang itu menyangka bahwa jenengan itu mencuri emas, mencuri perhiasan emas. Ada yang kehilangan? Ada. Kata mereka itu, perkiraan mereka, sangkaan mereka, jenengan yang mencuri. Oh enggak. Yang hilang emas, seberapa emasnya yang hilang? Ya sekitar segini, sejempol. Iya katanya kan. Terus menghadap ke laut itu Syekh Dhinnun Al-Misri. Kemudian ikan-ikan itu berlompatan. Dan di mulut ikan itu masing-masing berlompatan ada emasnya. Terus diambil satu. Mana yang kehilangan katanya? Ini saya ganti, aku bukan pencurinya. Setelah itu kemudian perahu itu ditinggalkan di tengah lautan oleh Syekh Dhinnun Al-Misri dan berjalan kaki itu. Jalan tuh di lautan. Jadi ternyata Pak, ikan-ikan itu saja itu memiliki perhatian, memiliki keberpihakan kepada Syekh Dhinnun. Sehingga di masing-masing mulut ikan itu ada emasnya. Ada ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang sudah tidak punya hasrat kepada selain Allah. Nah, tapi ini jangan salah pahami misalnya ya. Nabi kan makan daging kambing misalnya kan gitu ya. Daging unta. Nah,
Kalau Nabi makan apapun itu untuk kemuliaan makhluk, untuk kemuliaan hewan yang disembelih yang dimakan itu. Jadi bukan karena Nabi punya hasrat kepada selain Allah, bukan. Makanya kalau kita itu makan ayam, kemungkinan bukan karena memuliakan ayam itu sebenarnya. Ya, tapi karena cocok dengan selera makan kita. Beda. Jadi beda. Sama-sama makan ayam, nilainya berbeda. Kalau seperti Maulana Rumi makan kambing, agar kambing itu sebagai daging yang derajatnya binatang, agar berubah menjadi kesadaran rohani. Makanya ya makanan ini sangat senang, sangat gembira ketika dimakan oleh orang-orang yang akrab dengan Allah. Di dalam salah satu puisinya yang lain, Maulana Rumi itu mengisahkan tentang adanya seorang nyonya yang merebus kacang. Nah, si nyonya itu merebus kacang di dalam panci yang berisi air itu direbus. Nah, ketika direbus, kacangnya itu berbicara kemudian kepada si nyonya itu. Terus nyonya, tekan aku dengan irusmu sampai tenggelam di air yang mendidih. Tekan aku dengan irusmu. Sebentar lagi aku akan dikunyah oleh orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Dan aku akan menjadi tenaga kesadaran ilahi. Dari hanya tingkatan kacang berubah menjadi energi kekuatan para pecinta ilahi. Nah, itu. Jadi kacang itu merasa berbahagia. Kenapa? Karena derajatnya naik. Dari hanya kacang kemudian menjadi energinya orang bertakwa. Energinya orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Kan naik. Gitu ya. Itu kalau para sufi begitu. Kebanyakan kita cocok saja. Makan ya jeruk salah, makan aja. Tidak ada kontrak dengan Allah Ta'ala. Ini energi ini nanti untuk engkau. Nggak ada kontraknya. Jadi karena itu kemudian energinya itu menjadi energi yang tidak transenden. Tidak bernilai ketuhanan energinya itu. Karena tidak ada kontraknya yang pasti. Makan, kenapa makan? Cocok, kenapa makan? Lapar. Gimana? Nah ini loh perlu kita perhatikan aktivitas kita sehari-hari agar memiliki nuansa dan nilai keilahian. Jadi ternyata kambing disembelih, ayam disembelih oleh orang-orang bertakwa, oleh orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Sesungguhnya mereka tuh senang. Sebentar lagi akan naik pangkat dari binatang menuju kesadaran tertinggi ilahi. Senang. Itulah ya, jadi karena itu jangan dibiasakan lupa terus, makan aja terus. Wah, kalau lupa terus, kalau cuma sekali lupa terus berikutnya ingat kan wajar. Tapi kalau lupa setiap saat itu nggak wajar itu sudah. Makan, minum terus nggak ada itu. Perjanjiannya dengan Allah Ta'ala untuk apa makan itu nggak ada. Kontraknya dengan Allah makan itu apa nggak ada. Nah itu jangan sampai terus-terusan begitu. Kalau begitu berarti apa? Hati kita bukan direbut oleh Allah, tapi masih direbut oleh nafsu. Kalau begitu. Karena direbut oleh nafsu, maka tidak menjadi kekuatan yang bersifat keilahian. Nggak bisa ya. Jadi kalau pengen kita punya energi yang memiliki nilai keilahian, maka kita makan dan minum, pastikan orientasinya Allah. Pastikan kita juga menyaksikan asal usulnya itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya begitu ya. Jadi prakteknya itu sudah kita lakukan, tinggal nilainya itu loh. Makanan minumnya kan sudah dari dulu. Mandi dan berpakaian kan dari dulu. Loh kenapa kok nggak bernilai keilahian itu loh? Kok lalai terus? Nah, gitu loh. Makanya dinyalakan adanya cahaya rohani biar tidak lewat begitu saja aktivitas kita tanpa nilai keilahian. Jadi kita nyalakan cahaya rohani dengan banyak istighfar, banyak sholawat. Terus mempertegas keberpihakan kita kepada Allah. Agar hati kita direbut oleh Allah. Sehingga perhatian kita kepada hadratnya semata-mata. Itu ya yang disebut orang suci. Itu maksudnya suci itu begitu. Disebut orang gak suci ya. Karena memang
keterlibatan nafsu itu sangat dominan dalam hidupnya. Nafsu amarah. Padahal makanya dimulai dari tadi, segala-galanya ini datang dari Allah serba Allah. Untuk apa? Agar kita menyaksikan dan tertarik kepada segala sesuatu itu, agar hakikatnya tertarik kepada Allah. Agar hakikatnya ke sana. Mestinya seperti itu ya. Antum malaktum fuadi. Antum, engkau malaktum, menguasai engkau fuadi, kepada hatiku. Fuad ini ya, kualitasnya di atas qalb. Summiyal qalbu qalban li taqallubihi. Hati disebut qalb karena bolak-balik. Kadang nikmat, kadang ngantuk. Kadang khusyuk, kadang tidur. Jadi mesti bolak-balik itu loh. Kadang konsentrasi khusyuk, kadang kemana-mana. Itu disebut qalb, bolak-balik. Nah kalau sudah mapan, sudah senantiasa terhubung dengan Allah, itu sebutannya fuad. Bukan qalb. Jadi tingkatan fuad di atasnya qalb. Tingkatnya fuad di atasnya qalb. Di atasnya qalb ini apa? Di atasnya qalb itu fuad. Di atasnya fuad apa? Hub, cinta. Jadi hati itu nama lainnya cinta. Ketika sudah fokus dengan penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Di atas hub ini apa? Syaghaf. Syaghaf itu apa? Cinta yang terlalu, yang hebat. Yang lebih sangat lagi. Syaghaf. Di atasnya syaghaf itu apa? Sir. Sir itu apa? Bayang-bayang karena Allah Ta'ala. Rahasia keilahian. Wa fi sirri ana. Dalam sir itu aku bersemayam, firman Allah Ta'ala. Itu kemudian ketika orang sampai di sir itu yang disebutkan hati orang sanggup menampung Allah. Sementara langit dan bumi tidak sanggup menampung Allah. Itu hebatnya hati yang sampai di tingkatan sir. Amalnya sir ini apa? Kalau amalnya ruh kan musyahadah ya. Amalnya sir ini apa? Mukalamah. Orang bisa berdialog, berbincang-bincang dengan Allah. Bisa berdialog dengan Allah Ta'ala yang firmannya tanpa huruf, tanpa suara. Jadi ya, ini gini ding. Qalb, fuad, hub, syaghaf, sir. Jadi yang pertama ya, banaitu fi jafi azim qasran wa fil qasri sadran wa fil sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi hubban wa fil hubbi syaghafan wa fil syaghafi sirran wa fil sirri ana. 7 tingkatan. Ini yang disebut dengan martabat 7, simbol dari 7 lapis langit. Ruddu alayya fuadi. Ruddu, kembalikanlah engkau alai kepadaku fuadi, akan hatiku. Tolong dong, tolongi Allah kembalikan hatiku. Faqad adimat, maka sungguh telah tiada riqadi, tidurku. Tolong kembalikan ya Allah hatiku yang diambil, kembalikan. Aku nggak bisa tidur ini. Jadi apa? Dalam kondisi fokus terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidur itu pun tidak pernah dialami. Itu Nabi ya. Makanya Nabi itu lahiriahnya tidur. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Hati Nabi itu tidak lalai dan tidak tidur. Walakin lil khidmati ala dawami waraqib. Tapi senantiasa fokus berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidur lahiriahnya. Nah, di kalangan para wali ada di antara karomah mereka yang direalisasikan oleh Allah. Contoh, seperti Habib Abdurrahman Segaf itu 33 tahun tidak tidur. Menyala. Jadi al-halat ini rupanya apa? Ini sebuah kenikmatan, terbakar oleh api cinta ilahi. Tapi juga ini menyebabkan aku gak bisa tidur. Kenapa? Karena hati beliau direbut oleh Allah Ta'ala. Kalau direbut hatinya, maka perhatiannya fokus. Kalau fokus kepada Allah Ta'ala, maka apa yang disebut sebagai tidur atau lalai itu tidak pernah terjadi. Makanya banyak
para wali itu walaupun tidur, batinnya nggak tidur. Tetap merasakan Allah sebagaimana sebelum tidur. Nah, ada sebuah cara ya, bagaimana batin kita itu dianggap tidak tidur, yaitu berzikirlah sampai tertidur. Kalau kita berzikir sampai tertidur, maka tidur kita terhitung bangun secara rohani. Dengan ini loh, misalnya kita mau tidur sudah belajar zikiran subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah atau sallallahu alaihi wasallam. Jangan masih mandek dulu nggak berzikir terus ingat macam-macam tidur. Nah, itu berjarak itu. Jadi fokus tidur. Nah, biasanya gitu. Makanya kalau orang pengen bermimpi Nabi itu caranya gitu. Setiap kali mau tidur itu baca sholawat sampai tertidur. Jangan ada jeda perhatian kepada yang lain sampai tertidur pokoknya. Kalau masih bangun tetap sholawat. Nah, itu biasanya dimudahkan untuk berjumpa Nabi di dalam mimpi. Jadi ya, ini bahasa ini seperti penuh guyonan. Ya Allah, tolong kembalikan hatiku yang kau rebut itu. Aku nggak bisa tidur ini. Jadi, ini biasanya ungkapan kemesraan, ungkapan kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana gharibun wahidun bikum ya tulu infiradi. Ana adapun aku gharibun ialah asing, wahidun sendiri. Jadi di tengah keramaian alam semesta ini, orang yang hatinya direbut oleh Allah Ta'ala itu merasa asing. Ya memang kenal, fulan, tapi karena nggak ada di hati, maka terasa terasing di antara orang-orang itu. Gharib itu. Ya makanya kawan-kawan siapa saja itu jangan dimasukkan ke sini, kemudian ingat berteman, ingat gojekan, bersenda gurau, akrab, senang, masuk ke sini jangan. Jadi orang yang fokus kepada Allah Ta'ala itu seperti orang asing di antara orang lain. Walaupun saling mengenal dengan orang lain itu. Tapi kan gak masuk di hati. Wahidun sendirian. Nah dalam salah satu ungkapnya, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Anta wahidun bis sama wa ana wahidun fil ardh. Ya Allah, engkau sendiri di langit, aku sendiri di bumi. Itu jelas perkara rasa itu. Perkara rasa. Bukan lantas betul-betul sendirian sebagai makhluk, tidak, rasa. Dari saking fokusnya kepada Allah Ta'ala, sehingga yang dirasakan adalah Allah yang bertajalli di dirinya dan Allah yang menjadi fokus bagi dirinya sendiri itu. Jadi, sehingga beliau mengatakan engkau sendiri di langit, aku sendiri di bumi. Wah itu sendiri. Bikum lantaran engkau ya tulum menjadi sedemikian panjang infiradi apa kesendirianku. Jadi disebabkan oleh engkau ya Allah kesendirianku ini seperti lama sekali aku arungi, aku tempuh sendiri. Nanti ketika dirinya yang sendiri itu ditatap, wah, ternyata bukan sendiri, aku sudah tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika kesadaran kepada Allah Ta'ala berada di sebuah kutub, dan Allah yang menjadi fokus itu berada di kutub yang lain, dirasakan seperti itu, maka kemudian yang terucap seperti ungkapan Syekh Abdul Qadir, engkau satu di langit, aku satu di bumi. Tapi ketika menatap dirinya sendiri sebagaimana Nabi Musa, hilang, tiada kemudian diri sendiri itu. Yang ditemukan hanyalah keagungan Allah Ta'ala pada diri sendiri itu. Ya, ini perlu ditirakati pemahaman seperti ini. Jangan dibiarkan menguap tanpa pengalaman. Kalau menguap itu tandanya tidak diperhatikan. Itu loh. Ini harus diperhatikan, harus dikelola pemahaman seperti ini. Bagaimana caranya mengalami, bagaimana caranya merasakan, itu harus dikelola. Kita harus merasa risau kalau pemahaman seperti itu kok tidak pernah dikelola, tidak diupayakan untuk menjadi rasa dan pengalaman. Harus gelisah. Lah, aku ngaji tasawuf apa dampaknya ini?
Aku ngaji tasawuf kok tetap juga lalai, lupa kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Harus gelisah. Ketika orang gelisah dengan tidak mengelola pemahaman itu, tanda-tandanya orang mulai sadar untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi jangan sampai tidak gelisah kalau tidak diamalkan itu. Tiap hari banyak lupa kepada Allah, kok enggak gelisah? Tanda-tandanya belum mau berubah orang seperti itu. Tetap lalai-lalai aja. Tapi kalau gelisah, tandanya mau berubah. Sama dengan orang yang sadar dirinya bodoh, itu awal mula dari pencarian orang itu untuk banyak dapat ilmu. Tapi kalau orang misalnya merasa bodoh, sementara orang itu tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu, tanda-tandanya kesadarannya itu hanya di permukaan. Kalau betul sadar, pasti berjerih payah untuk semakin bertambah ilmu setiap hari. Ya, jangan risau hanya karena pelajaran seperti ini berat. Banyak-banyaklah memohon kepada Allah. Yakinlah bahwa karunia Allah Ta'ala itu bisa diberikan kepada kita. Walaupun kita tidak terlalu berjerih payah beramal ibadah kepada hadiratnya itu. Allahumma fi'aluka laysa bi'illatin. Oke, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.